Halo semuanya dan selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sesuatu yang ya benar-benar ada di depan mata kita setiap hari, tapi mekanismenya sering banget luput dari perhatian. Kita akan ngebahas tuntas dinamika psikologi dan komunikasi di dalam keluarga. Dan tenang aja, ini bukan sekedar obrolan tentang cara ngomong yang sopan atau basa-basi. Kita bakal menyelami literatur psikologi untuk melihat gimana sih sistem yang paling fundamental dalam hidup kita ini sebenarnya beroperasi. Pernah nggak sih Anda mikir, kenapa satu komentar kecil yang kayaknya sepele banget, tiba-tiba bisa memicu perang dunia ketiga di ruang keluarga? Atau kenapa niat baik Anda malah ditangkap sebagai serangan oleh pasangan? Nah, kalau Anda pernah merasa, kok susah banget sih dipahami sama orang rumah? Anda ada di tempat yang tepat. Oke, mari kita selami ini sama-sama. Keluarga itu sejatinya jauh lebih dari sekedar ikatan biologi di kartu keluarga atau sekumpulan orang yang kebetulan numpang tidur di bawah atap yang sama. Dari kacamata psikologi, keluarga itu benar-benar sebuah ekosistem psikologis yang sangat kompleks dan dinamis. Coba deh bayangin jaring laba-laba yang super besar dan sensitif. Kalau Anda sentuh atau tarik satu sisi aja, getarannya pasti langsung merambat ke seluruh jaring kan? Nah, di keluarga juga persis kayak gitu. Misalnya nih, seorang ayah lagi stres berat soal kerjaan atau finansial. Stres itu nggak cuma berhenti di dia. Kecemasannya, sadar atau enggak, bikin nada bicaranya jadi lebih ketus. Terus ibu yang dengar jadi ikutan defensif. Dan pada akhirnya, anak-anak yang menyerap ketegangan ini bisa tiba-tiba jadi pendiam atau malah memberontak. Semuanya saling terhubung. Terus, apa sih yang bisa nahan jaring ekosistem ini biar nggak gampang putus? Ada satu kutipan yang pas banget dari pakar psikologi keluarga David H. Olson dan John Dufresne. Intinya begini, komunikasi itu adalah fondasi utamanya. Tanpa komunikasi yang efektif, sistem keluarga yang rapuh ini bakal gampang banget runtuh gara-gara konflik atau jarak emosional yang dingin. Dan di sini, keintiman itu bukan cuma soal sisi romantis ya, tapi tentang keamanan psikologis. Sebuah ruang aman di mana setiap orang di rumah ngerasa bebas untuk jadi rentan, cerita soal ketakutan mereka tanpa ada rasa takut bakal dihakimi. Nah, komunikasi itulah perekatnya. Biar makin jelas, agenda kita hari ini ada 5 poin utama. Pertama, dinamika psikologis sistem keluarga. Kedua, elemen transaksional dalam komunikasi. Ketiga, mengatasi hambatan dan distorsi. Keempat, keterampilan membangun keharmonisan. Dan terakhir, peran gender di era modern. Jadi, kita bakal mulai dari melihat sistem keluarga secara makro, lalu pelan-pelan kita zoom in ke perangkat komunikasi yang benar-benar praktis. Sesuatu yang bisa langsung Anda pakai malam ini juga. Kita masuk ke bagian pertama, dinamika psikologi sistem keluarga. Sejak kita lahir, keluarga itu pada dasarnya adalah ruang kelas pertama kita. Disinilah fungsi emosional, sosial, dan cara belajar kita dibentuk, sebuah jaringan yang saling terkait erat. Mari kita ambil contoh nyata aja. Katakanlah ada seorang anak remaja yang lagi krisis identitas atau mungkin dibully di sekolah. Anak ini tiba-tiba jadi sering ngurung diri di kamar. Nah, perubahan ini nggak cuma jadi urusan si anak doang. Sang ibu mungkin ngerespon dengan panik atau cemas berlebihan, sementara sang ayah malah jadi frustrasi dan bikin aturan yang super ketat karena ngerasa kehilangan kendali atas anaknya. Stabilitas ekosistem yang rapuh ini benar-benar sangat bergantung pada interaksi kita sehari-hari. Lanjut ke bagian kedua, elemen transaksional dalam komunikasi. Nah, pertanyaannya, gimana sih ekosistem yang rumit ini benar-benar berkomunikasi di dunia nyata? Pertama-tama, kita harus buang jauh-jauh ya ide lama yang bilang komunikasi itu cuma jalan searah, dari pengirim ke penerima. Sama sekali enggak, mekanismenya jauh lebih canggih. Kita bisa sederhanakan istilah akademis ini jadi putaran yang intuitif banget. Pertama ada encoding saat kita mikirin pesannya di kepala. Lalu transmission saat kita ngomongin pesannya. Ketiga decoding waktu pasangan atau anak kita memproses apa yang kita bilang. Dan terakhir feedback atau umpan balik cara mereka merespons. Putaran ini terjadi ratusan kali secara dinamis pas Anda lagi ngobrol santai sekalipun. Tapi, nah ini bagian yang paling krusial. Menurut teori transaksional dari James H. Bray dan Mark Stanton, di dalam keluarga itu Anda adalah pengirim sekaligus penerima pesan secara bersamaan. Bayangin lagi makan malam nih, Anda lagi nyeramahin anak soal nilai sekolahnya. Anda pengirim pesan kan, tapi pas Anda ngomong, Anda lihat anak Anda muter bola matanya, sedekap, terus nunduk. Detik itu juga Anda nerima pesan nonverbal dari mereka yang otomatis bikin Anda, sadar nggak sadar, nurunin nada suara dari yang tadinya marah jadi lebih berempati. Anda secara konstan menyesuaikan diri. Inilah dinamika dua arah yang terjadi di waktu yang sama. Masuk ke bagian ketiga, mengatasi hambatan dan distorsi. Kalau putarannya udah sejelas itu secara teori, kenapa coba kita masih sering ribut di rumah? Ini pertanyaan menarik nih, coba kita pikirin bentar. Kenapa kita sering banget salah paham sama orang-orang yang numpang tidur bareng di satu rumah?
Kenapa justru orang yang paling kita sayang, yang paling lama kita kenal, malah jadi orang yang paling susah dimengerti dan gampang banget mancing emosi kita? Jawabannya ada pada racun-racun komunikasi ini. Yang pertama, ada distorsi pesan. Kadang niat baik di kepala Anda itu, pas nyampe di telinga pasangan yang lagi capek, malah disaring dan terdengar kayak kritikan. Terus, ada emosi negatif dan sikap defensif. Wah, ini ibarat tembok beton, langsung nutup pintu logika. Dan iya, kita nggak bisa lupa sama teknologi. Berapa kali sih pertengkaran hebat meledak gara-gara chat WA? Pas lagi tegang terus dikirimin kata terserah atau kata oke pakai tanda titik di belakangnya. Di teks itu nggak ada intonasi, nggak ada raut wajah. Akibatnya, otak kita otomatis ngisi kekosongan itu sama asumsi yang paling buruk. Bener kan? Sekarang, bagian keempat, keterampilan membangun keharmonisan. Jangan panik dulu, karena sekarang kita beralih ke solusinya. Setelah kenal racunnya, kita punya senjata psikologis buat ngatasin distorsi tadi. Senjata pertama dan paling ampuh adalah mendengarkan aktif. Ingat, mendengarkan aktif itu bukan sekedar ngebiarin suara masuk kuping sambil mata tetap scroll HP ya. Psikolog terkenal Carl Rogers menyebut esensinya sebagai unconditional positive regard atau penerimaan positif tanpa syarat. Praktik nyatanya gimana? Ya, Anda harus nahan diri buat nggak motong pembicaraan dengan kalimat, kan udah aku bilang. Anda taruh HP-nya, tatap matanya, dan benar-benar hadirin ruang yang aman tanpa menghakimi. Anda mencoba memahami dunia dari kacamata mereka, bukan sekedar nyusun jawaban balasan di kepala Anda. Dan ini ilustrasi yang pas banget soal kenapa kepekaan nonverbal itu mutlak pentingnya. Sering banget kan kejadian kayak gini di rumah. Mulutnya ngomong, aku nggak marah kok, tapi coba lihat realitas tubuhnya. Suaranya melengking dan bergetar, rahangnya kaku, tangannya bersedekap erat. Ketidakcocokan antara apa yang diomongin mulut sama apa yang diteriakin sama bahasa tubuh ini bikin kebingungan psikologis yang luar biasa. Apalagi buat anak-anak yang butuh banget sinyal visual buat ngerasa aman. Menyelaraskan kata-kata Anda dengan bahasa tubuh Anda itu adalah kunci utama buat ngebangun rasa percaya. Keterampilan berikutnya, perjelas pesan Anda. Banyak banget loh gesekan di rumah yang kejadian, cuma gara-gara pesannya tuh terlalu ngawang atau multitafsir. Kalau Anda bilang, kamu tuh harusnya jadi anak yang lebih baik dong, itu nggak ngasih instruksi apa-apa, malah bikin anak cemas karena standar baiknya nggak jelas. Coba ganti dengan, tolong rapikan mainan kamu ke dalam kotak ya habis selesai main. Sangat spesifik, langsung ke inti, dan gampang dicerna anak. Ke pasangan juga sama. Daripada nyindir, kamu nggak pernah peduli sama aku, mending langsung aja, tolong bantu aku cuci piring dong habis makan, biar kita bisa cepat istirahat. Kalimat yang terstruktur kayak gini bakal drastis banget nurunin potensi perdebatan. Terakhir, bagian kelima, peran gender di era modern. Nah, dari sisi sosiologi, cara kita berinteraksi di keluarga juga udah banyak bergeser ngikutin zaman. Dari literatur riset yang kita kumpulkan, memang ada perbedaan gaya komunikasi yang sering diamati secara tradisional. Laki-laki itu seringkali lebih direct atau langsung berorientasi pada solusi. Pas dengar masalah, instingnya langsung, oke, gimana cara benerinnya? Di sisi lain, perempuan sering diamati lebih ekspresif, fokusnya lebih ke validasi dan koneksi emosional. Perlu diingat ya, literatur ini sama sekali bukan buat ngejudge mana yang lebih baik. Tujuannya murni untuk pemahaman. Kalau kita paham perbedaan ini, kita bisa menghindari rasa frustrasi. Misalnya, Anda jadi tahu kalau kadang pasangan Anda cuma butuh didengarkan keluh kesahnya setelah hari yang berat, bukan butuh langsung dicecar sama solusi ini itu. Tentunya, seiring berjalannya waktu, batas-batas tradisional ini makin cair. Keluarga modern sekarang ini sangat bertumpu pada komunikasi yang lebih demokratis. Nilai-nilai kesetaraan bikin suasana rumah jauh lebih terbuka. Suami, istri, anak-anak yang mulai dewasa, semuanya punya suara yang dihargai dalam mengambil keputusan. Contoh simpelnya pas nentuin mau liburan kemana, atau bikin aturan jam malam, anak-anak diajak diskusi dan dikasih kesempatan ngomong. Kalau setiap orang ngerasa didengarkan dan dilibatkan, komitmen mereka sama aturan keluarga bakal jauh lebih kuat dan mental keluarga secara keseluruhan juga jauh lebih sehat. Nggak kerasa, kita udah ngebedah banyak banget ya mekanisme di balik ekosistem keluarga Anda, dari gambaran sistem yang besar banget sampai ke detail cara mendengarkan. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat Anda renungkan. Nanti pas lagi duduk di meja makan, atau pas pasangan Anda yang lagi kecapean mulai cerita soal hari mereka, apakah Anda bakal benar-benar dengerin untuk memahami mereka? Atau Anda dengerin cuma sekedar nunggu giliran buat ngebales omongan mereka? Pilihan kecil Anda malam ini benar-benar bakal nentuin kebahagiaan keluarga Anda besok. Terima kasih banyak udah luangin waktu buat ngobrol dan membedah materi ini bareng saya. Sampai jumpa!